Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia dan tetap penuh semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini tuh tentang masih lanjutan dari pesawat sederhana ya, masih bagian pesawat sederhana. Kita review sebentar ya. Jadi pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya itu adalah tentang pesawat sederhana yang bagian tuas dan bidang miring. Karena pesawat sederhana itu ada 4 macam, ya kan? Ada tuas, ada bidang miring, ya kan? Terus kemudian ada juga katrol sama roda berporos. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang katrol dan roda berporos ya. Jadi ini materi terakhir, submateri terakhir dari pesawat sederhana. Oke. Baiklah, langsung aja kita mulai, kita pelajarin apa itu katrol ya. Katrol itu adalah suatu roda. Ya, katrol itu suatu roda yang dimana roda itu dia memiliki bagian yang berongga di sepanjang sisinya untuk tempat tali ataupun kabel. Ya, jadi strukturnya itu katrol itu dia ada rodanya, kemudian ada kabelnya. Nah, katrol ini tuh umumnya biasanya digunakan dalam suatu rangkaian yang dirancang untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat satu beban. Berarti fungsinya adalah untuk memperingan pekerjaan kita pastinya, ya kan? Nah, di sini kita masih mengusahakan menggunakan alat atau yaitu keuntungan mekanis untuk menghitung besar keuntungan dari alat tersebut ya, tetap sama. Katrol ini dibagi menjadi 3 macam ya, ada tiga macam, yaitu ada katrol tunggal atau tetap. Biasanya umumnya dia statis, dia tuh tetap ya, jadi katrolnya nggak akan kemana-mana. Kemudian katrol bergerak atau bebas, jadi katrolnya ini kalau dikasih gaya, nah katrolnya ikut bergerak ya. Jadi nggak cuma bendanya doang yang bergerak, tapi katrolnya juga bergerak. Nah, yang terakhir itu adalah katrol campuran atau majmuk. Jadi gabungan antara katrol tunggal sama katrol bergerak. Oke. Coba yuk kita cek. Nah, nih. Ini katrol tetap. Jadi katrol tetap itu dia ada beberapa bagian ya. Yang pertama di sini, oke, kita pakai warna yang agak bagus ya biar bisa kelihatan. Kita nggak aja ya. Nah, ini ada bagian namanya adalah tempat penyangganya ya. Dia ini kita anggap adalah ini adalah titik tumpu ya, titik tumpu. Kemudian ini udah pasti ada katrolnya, ada roda berporosnya ya. Ini termasuk bagian dari titik tumpuannya. Nah, kemudian pasti ada bebannya dan ada gayanya yang ditarik ya. Kita nariknya dari sini ya, kita nariknya dari sini. Nah, berarti kan untuk menghubungkan antara benda sama gaya itu ada tali. Oke, berarti ada berapa bagian nih? Ya, pasti ada satu ya, pasti ada tumpuannya ya kan. Kemudian ada katrolnya 2, ada tali 3 ya kan. Kemudian ada bendanya 4. Dimana kita bagian untuk nariknya atau ngedorongnya ya kan, buat kita ngasih gayanya. Nah, ini 5. Jadi ada 5 bagian dari katrol. Ada titik tumpuannya, ada katrolnya, kemudian ada talinya, ada bendanya, dan ada gayanya. Oke. Nah, untuk gaya itu sendiri, untuk katrol itu sendiri, nah kamu bisa lihat yang ini adalah katrol tetap atau tunggal. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini seperti timbaan sumur, ya kan? Timbaan sumur yang mana? Salah satu contohnya adalah timbaan sumur. Jadi kamu naruh embernya di sini, ini embernya, ya kan? Kemudian kamu narik, ya, kamu tarik ke bawahin, ya, biar embernya ini ke atas, ya kan? Ya, jadi kamu bisa ngambil airnya. Nah, makanya pada saat kamu narik ya, kamu narik talinya, nah bendanya ini ke atas.
katrolnya tetap state di sini. Dia nggak akan pindah kemana-mana. Ataupun mau kamu longgarin, ya kan? Kamu katasin talinya yang sebelah sini, ya kan? Kamu longgarin biar embernya ke bawah buat ngambil air. Tetap aja katrolnya tetap di sini, nggak akan kemana-mana. Nah, ini namanya adalah katrol tetap atau katrol tunggal, ya. Maka dari itu, karena dia nggak kemana-mana, ya kan? Maka dia punya rumus yaitu, nah ini W kecil ini sama dengan F, ya, sama dengan F. Nah, kemudian kalau di sini ada W, di sini tuh LB, ya kan? Kalau di sini W, di sini LB. Di sini berarti LK, karena dekat sama F kuasa, ya kan? Maka LB itu sama dengan LK, ya, karena sama. LB sama dengan LK. Nah, berarti kalau W dibagi F, berarti kalau misalnya W-nya berapa di sini bendanya, beratnya? Misalnya beratnya 50 Newton. F-nya berapa? Ya tetap 50 Newton. Nah, berarti berapa keuntungan mekanisnya kalau sama-sama 50? Sekarang rumus aja gini, W dibagi F. W itu adalah 50. Dibagi F-nya itu adalah 50. 50 bagi 50, 1. Ya kan? Artinya, mau berapapun itu W, mau berapapun itu F, kalau pada katrol tetap atau tunggal, tetap aja keuntungan mekanisnya akan 1. Gitu. Kenapa? Karena dia sama. Panjang lengan LB berapa? Panjang lengan LB itu misalnya adalah 30 cm. LK-nya ya tetap 30 karena LB itu sama dengan LK. Ya udah, berarti keuntungan mekanisnya adalah 1. Kenapa? Ya, karena LK dibagi LB. LK-nya 30 dibagi LB-nya ya 30, hasilnya tetap 1. Gitu. Ya. Jadi, kalau katrol tetap atau tunggal nggak usah dihitung, ya udah keuntungan mekanisnya pasti 1. Kenapa? Karena dia tetap state, panjangnya sama. Nah, kalau misalnya 1, kamu masih ingat kemarin kan prinsipnya? Kalau lebih dari 1, berarti dia untung. Kalau kurang dari 1, berarti dia rugi. Kalau sama dengan 1 hasilnya, berarti dia tidak untung, tidak rugi. Jadi pada saat penggunaan sumur timba, itu tidak menguntungkan kamu, juga tidak merugikan kamu. Sama aja kayak kamu nggak pakai katrol, gitu. Ya, jadi sama aja kayak kamu ngangkat punya ember, ya, kamu mengambil air di dalam sumur pakai ember sama tali aja, nggak usah pakai katrol. Ya udah, itu sama dengan kamu menggunakan katrol, jadi sama aja, nggak ada bedanya, ya, karena tapi nggak untung nggak rugi, ya. Next, kita ke katrol gerak atau katrol bebas, ya. Oke. Nah, kalau katrol gerak atau katrol bebas ini juga sama sih, ada 5 bagian. Ya kan? Ada titik tumpuannya, kemudian ada katrolnya, ada talinya, ada bagian bebannya, ya kan? Nah, kemudian di sini ada gayanya, F. Oke. Nah, di sini berarti di sini tuh tetap ada LB-nya, ada W, ada LB, ada F, ada LK. Oke, berarti 7 bagian ya. Ya. Nah, cuman di sini ini tuh katrol gerak atau katrol bebas. Artinya apa? Jadi pada saat kamu narik, ya, kamu narik berarti katrolnya itu juga ikut bergerak. Jadi bukan cuma bendanya aja yang bergerak, tapi katrolnya juga ikut bergerak. Kamu nariknya ke atas, berarti katrolnya juga ikut ke atas. Kamu narik ke bawah, ulurin ke bawah, nah katrolnya juga ikut ke bawah, gitu. Ya, makanya di sini disebut katrol gerak. Katrolnya tuh bergerak, gitu. Oke. Nah, untuk rumus di sini itu adalah W sama dengan adalah 2 kali F. Jadi W itu besarnya itu 2 kali dari gaya. Berarti beban itu lebih besar dibandingkan gaya. Ya udah pasti menguntungkan kalau beban lebih besar daripada gaya, karena gaya yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan lebih kecil daripada bendanya. Gitu. Ya.
Nah, di sini lengan kuasa itu lebih besar daripada lengan beban, ya, karena di sini 2 lb. Nah, keuntungan mekanisnya itu makanya hasilnya adalah 2 kali. Kalau 2 kali dia berarti menguntungkan. Nah, contohnya gini. Misalnya di sini bebannya itu adalah 30 Newton, ya kan? Berarti berapakah keuntungan mekanisnya? Ya udah, berarti kamu kalau misalnya mencari keuntungan mekanis itu kan pakai rumus W dibagi F, ya kan? Maaf, maaf. Kalau mencari keuntungan mekanis berarti pakai rumus W dibagi F. Tapi kan F-nya belum ada kan, baru W doang yang diketahui. Ya udah, berarti kamu nyari F-nya dulu. Nah, sedangkan rumus pada katrol bergerak atau bebas, W itu sama dengan 2 kali F, ya kan? W-nya berapa? W-nya 30 sama dengan 2 dikali F. Karena F yang ditanya berarti F itu harus sendiri. 2-nya pindah, tadinya dikali, pindah jadi dibagi. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan F. Ya, 30 bagi 2, 15. Berarti 15 Newton F-nya. Nah, berarti kalau udah ketemu F-nya baru kamu bisa hitung keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F. W-nya itu 30, F-nya lebih kecil kan, 15. 30 bagi 15 hasilnya 2. Nah, jadi kalau misalnya pada katrol bebas atau katrol bergerak, nggak usah pakai ngitung lagi sih sebenarnya kalau ditanya keuntungan mekanis. Karena dia udah tetap, pasti keuntungan mekanisnya adalah 2, karena dia rumusnya adalah 2F. Gitu. Nah, kalau kata tetap juga sama. Berapa keuntungan mekanis dari kata tetap? Kalau ditanya itu, ya udah 1. Kenapa? Nggak usah pakai dihitung karena udah pasti angkanya. Gitu, 1. Karena dia sama dengan kan, W sama dengan F. Gitu. Oke, mudah ya. Nah, next selanjutnya kita ke terakhir nih tentang katrol adalah katrol majmuk atau campuran. Nah, kalau katrol majmuk sama campuran ini, berarti dia ada yang katrol bergerak, ada katrol yang tetap. Nah, di sini dalam ini salah satu contohnya. Ini ada katrol tetap, ya, ada 1. Nah, ini katrol bergeraknya ada 2. Terus rumusnya apa? Rumusnya itu hanya rumus keuntungan mekanis yang ditetapkan. Jadi keuntungan mekanisnya adalah berdasarkan berapa banyak katrol yang digunakan. Udah itu aja. Ya, misalnya katrolnya ada 3. Ya kan? Ini katrolnya ada 3. Berarti udah jelas keuntungan mekanisnya itu adalah 3. Ya. Kalau misalnya di sini diketahui bendanya itu beratnya adalah misalnya beratnya 30 Newton. Maka berapakah F-nya? Ya kan? Ya udah pakai keuntungan mekanisnya ini yang 3, pakai rumus ini. Ya. Berapa katrolnya? 3. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 3. Keuntungan mekanisnya adalah 3. W-nya berapa? W-nya 30 Newton, ya kan? Misalnya. Nah, di sini berarti kita tinggal nyari F, ya kan? Pakai rumus keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F, ya kan? Tapi di sini F-nya yang ditanya. Nah, berarti F-nya tukeran sama KM, keuntungan mekanisnya. Berarti F sama dengan W dibagi KM, gitu. Nah, berarti di sini W-nya adalah 30 dibagi KM-nya adalah 3. 30 bagi 3 sama dengan 10 Newton. Ya, berarti di sini hasilnya adalah gayanya adalah 10 Newton. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya katrol ada berapa? Katrolnya ada 4. Ini contohnya misalnya katrolnya ada. Nggak bisa di sini. Ini misalnya katrol ada 4. Kemudian ternyata
Gayanya sekarang gantian, kita gayanya itu kita ngeluarin adalah 8 misalnya. Nah, berapakah W-nya? Ya kan? Ya udah, kita pakai 4 itu dari mana? Kok bisa tahu 4? Tahu 4 itu dari mana? Ya ini. Biasanya berapa banyak katrol yang digunakan pada katrol majmuk gitu kan. Nah, ya udah tinggal ngitung KM sama dengan W dibagi F ya kan. Tapi karena yang tanya W, berarti F yang pindah tadinya dibagi pindah jadi dikali. Berarti kan W sama dengan KM dikali F ya kan. Nah, KM-nya berapa? 4. F-nya berapa? 8. 4 kali 8, 32. Inilah W-nya. Gitu. Ya. Oke. Silahkan screenshot. Oke, cekrek. Ya, paham ya? Gampang kan? Ya, gampang banget. Yang penting kamu hafalin rumus yang ini nih. Ini rumus tetap dari katrol tetap atau tunggal. Rumus tetap ini dari katrol bergerak ya. Oke, kalau sudah kita lanjut contoh soal. Nah, ini ada contohnya. Diketahui suatu beban seberat 60 Newton, ya kan? Berarti di sini ada W-nya. W-nya adalah 60 Newton. Jika beban tersebut diangkat menggunakan katrol campuran yang menggunakan 4 buah katrol. Berarti kalau katrol ini katrol campuran ya kan? Ada kata-kata katrol campuran. Berarti keuntungan mekanisnya langsung aja berdasarkan jumlah banyak katrol yang digunakan. Itu adalah 4. Nah, berapa berat kuasanya? Berarti F. Berarti pakai rumus KM sama dengan W dibagi F. Nah, tapi F yang ditanya berarti tukeran sama KM-nya. Jadi F sama dengan W dibagi F. Kalau bingung rumusnya pakai rumus segitiga. W di atas, KM di bawah, ya kan? Sini F. Nah, tuh kamu lihat tuh. Kalau tanya F berarti rumusnya W dibagi KM. Maaf ya, ini dibagi KM. Ya. Oke. W-nya 60, KM-nya adalah 4, 60 bagi 4 hasilnya adalah 15 Newton. Oke, lanjut ya. Ini sebuah ember berisi pasir diangkat menggunakan katrol bergerak. Katrol bergerak. Tadi katrol yang kedua ya, yang tengah-tengah. Dengan gaya sebesar 50 Newton. Berapakah besar beban yang diangkat? Oke, right. Nah, di sini tadi menggunakan katrol bergerak ya, menggunakan gaya sebesar 50 Newton. Berarti di sini gayanya F sama dengan 50 Newton. Berapakah W-nya? Pada katrol bergerak berarti W sama dengan 2F ya kan? Ya udah kita hitung deh. W sama dengan 2F. W-nya yang ditanya, F-nya 2. Ini 2 dikali F-nya 50. Berarti W sama dengan 2 kali 50, iya, 100 Newton. Gampang kan? Ya, gampang banget. Oke, silakan foto. Krek. Selesai. Udah ya, gampang ya. Nah, kita lanjut ke roda berporos. Terakhir dari keuntungan mekanis yaitu dari pesawat sederhana itu adalah roda berporos. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda yang berputar ya, yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar dengan cara yang sama. Nah, ini roda dan poros itu merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Sepeda merupakan contoh alat yang bekerja menggunakan prinsip roda dan poros. Keuntungan mekanisnya berdasarkan berapa banyak
Nih, keuntungan mekanisnya berdasarkan banyak roda yang digunakan. Berarti kalau contohnya misalnya adalah penggunaan sepeda roda 2, berarti keuntungan mekanisnya itu adalah 2. Kalau misalnya ada anak kecil menggunakan sepeda roda 4 misalnya, rodanya ada 4 kan tadi, berarti keuntungan mekanisnya adalah 4. Gitu. Nah, contoh lainnya misalnya gini, kamu pengen ngangkat kulkas, ya kan? Kamu punya kulkas gede banget gitu kan. Nah, ini berat banget gitu kan. Nah, kalau kamu angkat, kamu nggak bisa, kalau dorong nggak bergerak-gerak gitu. Terus gimana caranya? Nah, kamu pakai roda. Kalau misalnya kamu pakai rodanya cuma satu gitu kan, ya udah, berarti keuntungan mekanisnya baru satu. Ya kan, karena kamu masih harus ngangkat beban sebelah sini. Ya kan, nggak bisa langsung didorong. Yang ada rodanya pasti patah. Nah, berarti masih satu. Berarti kamu pakai roda ataupun nggak pakai roda sama aja, nggak untung, nggak rugi. Kemudian kamu tambahin lah di belakangnya, ya kan, di belakang sininya kamu tambahin satu lagi, berarti udah ada 2 roda. Nah, udah mulai untung. Ditambahin roda satu lagi, makin besar untungnya, udah 3 kali lipat. Kamu tambahin roda satu lagi, keuntungan mekanisnya 4. Ya, kamu tinggal sentuh doang, colek doang dikit, langsung jalan, akan langsung bergerak. Nah, berarti ini adalah keuntungan mekanis. Semakin banyak roda yang digunakan, akan semakin besar keuntungan mekanisnya. Gitu. Oke. Gampang ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, keuntungan mekanisnya adalah 4. Selesai. Oke, kita coba dulu yuk di sini. Ini nih tentang usaha sih. Tapi kita belum pernah belajar ya. Gak apa-apa, kita bahas. Di antara gaya-gaya yang bekerja pada benda dan jarak perpindahannya seperti gambar berikut, yang menghasilkan usaha paling kecil. Yang menghasilkan usaha paling kecil, right? Oke, baiklah. Nah, di sini ada F-nya 30. Dia berpindah dengan perpindahannya adalah 12 meter. Ingat, rumus usaha. W sama dengan F dikali S, ya kan? Nah, berarti di sini ini udah benar ya, Newton. Ini udah benar meter, langsung aja. 30 dikali 12. Ya, berapa? 36. Jadi 360 ya. 360. Oke. Kemudian yang ini berarti langsung aja W sama dengan, salah, maaf. W-nya bukan W kecil ya, ini kan usaha. Berarti harus W besar. W besar. Nah, berarti di sini 50 kali 15. 5 kali 15, 45. Berarti 450 Newton. Terus yang ini berat, aduh kenapa sih? W-nya ini berarti 20 kali 25. 25 kali 2, 50. Berarti 500 Newton. Yang ini W-nya adalah 10 kali 25. Berarti jadi 250 Newton. Maka yang usaha terkecil itu adalah yang D. Ya, ini usaha yang paling kecil. Yang paling besar yang mana? Yang ini. Ini adalah usaha paling besar. Baik. Sudah selesai. Kita mau kuis coba ya. Kita iseng-iseng ya ke kuis. Masih ada waktu. Usaha dapat terlaksana jika ada energi. Satuan internasional dari energi adalah Joule. Dikatakan seseorang telah melakukan usaha jika benda bendanya berpindah, karena W sama dengan F kali S ya. Satuan internasional dari daya itu adalah watt. Semakin besar energi maka daya semakin besar energi maka daya akan semakin apa yo. Nah, ingat pakai rumus daya.
P sama dengan W besar dibagi T. Dia letaknya antara daya dan energi itu sejajar, ya kan, sejajar. Berarti kalau W-nya besar, P-nya akan besar juga. Berarti semakin besar energi, ya, nah dayanya juga akan semakin besar. Kemudian nomor 6, keuntungan mekanis, katrol bergerak. Katrol bergerak berarti adalah 2. Ya, keuntungan mekanis roda berporos tergantung banyak roda, ya kan. Gunting itu adalah tuas. Tangga itu adalah bidang miring. Kemudian timbaan sumur itu adalah katrol. Oke, selesai. Makasih ya buat untuk hari ini. Semoga mudah dipahami oleh kalian. Ya, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe biar ibu makin semangat untuk bikin videonya. Terima kasih.